Sebentar saya share screen kembali materi pertemuan kemarin. Ya, ini ya, eh, kita sudah sampai ke total peluang, peluang syarat ya. Jadi jika ada misal ada dua peristiwa, dikatakan ada peristiwa B bersyarat A. Jadi peristiwa B ini ada syaratnya adalah peristiwa A gitu ya. Jadi bisa peristiwa A tersebut terjadi terlebih dahulu atau ada syarat lain gitu yang harus ada terlebih dahulu sebelum peristiwa B. Kemudian dua peristiwa yang saling bebas. Jadi dikatakan kalau ada dua peristiwa atau lebih, di sini ada tiga buah peristiwa ya, dan seterusnya kalau dikatakan saling bebas kalau irisannya sama dengan hasil kali dari peluang masing-masing peristiwa tersebut. Maka dikatakan dua peristiwa tersebut saling bebas. Kemudian ada Dalio Bayes ini eh, sebuah ruang sampel dari sebuah eksperimen dipartisi ya, dibagi-bagi tuh, sehingga ada syarat. Tetapi ada syaratnya, partisi tersebut tidak ada irisannya dari setiap partisi. Jadi kalau digabungkan dan kalau digabungkan maka gabungannya menjadi ruang sampel S. Kemudian peluang dari setiap partisi itu lebih dari 0. Kemudian dari partisi tersebut ada sebuah peristiwa A sembarang ya yang merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S di mana peristiwa tersebut beririsan dengan setiap partisi. Maka untuk mencari peluang peluang dari peristiwa A atau total peluangnya itu diperoleh dari menjumlahkan peluang dari irisan kejadian A dengan irisan kejadian A dengan setiap partisi ya. Kemudian nah aturan base ini berawal dari tadi ada partisi-partisi kemudian ada sebuah peristiwa A sembarang yang beririsan dengan setiap partisi gitu ya. Maka untuk peristiwa A sembarang dari S dengan peluang A-nya tadi tidak sama dengan 0 itu berlaku untuk eh, mencari peluang dari sebuah peristiwa ke R ya. Jadi peristiwanya banyak di mana A ini menjadi apa namanya syarat ya. Nah, mungkin nanti ada di yang contoh soal juga. Nah, itu diperoleh dari peluang dari setiap peristiwa B1 sampai dengan BR beririsan dengan kejadian tersebut ya, di mana kejadian tersebut menjadi syarat. Nah, itu dibandingkan dengan peluang A-nya, total peluangnya. Nah, ada sebuah dadu, ini contoh saja, ada sebuah dadu bermata 6 dilempar apabila A ini kejadian muncul mata dadu bilangan genap, kemudian B adalah kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Di sini tidak ada, tidak ada untuk mengeditnya. Ya, jadi kita tentukan saja berarti di sini peristiwa A, apakah peristiwa A dan peristiwa B saling bebas gitu. Nah, dikatakan saling bebas kalau eh, peluang dari irisan kedua peristiwa tersebut itu sama dengan peluang hasil kali peluang dari masing-masing peristiwa tersebut ya. Maka kita akan cari apakah saling bebas atau tidak gitu. Peluang A irisan B. Nah,
Kalau kita lihat, apakah ada irisan antara peristiwa A dengan peristiwa B dari nomor 1 ini? Ada ya? Anggotanya berapa? Kita langsung cari aja deh. Maka di sini peluang A irisan B itu diperoleh dari peluang A irisan B berapa? 2. A itu kejadian muncul mata dadu bilangan genap ya. Dan B ada kejadian muncul mata dadu bilangan prima. Berarti ada irisannya. Maka peluangnya adalah 2 per berapa? Per 6 ya. Kemudian banyaknya anggotanya. Betul. Banyaknya anggotanya ya. Banyak anggota dari A irisan B itu adalah 1. Ya, maka apakah sama atau tidak? Peluang A berapa? Ya, 1/2 ya. Eh, B 1/2 ya. Oke, apakah sama antara peluang A irisan B dengan peluang A dikali peluang B? 1/6 apakah sama dengan 1/2 kali 1/2? Tidak sama. Maka tidak, A dan B tidak saling bebas. Ya, berarti tidak saling bebas. Yang nomor 2 berturut masing bola tanpa pengaruh berapa peluang mendapatkan kedua bola putih. Nah, ini bisa menggunakan aturan perkalian ya. Nanti bisa menggunakan yang 2 peristiwa saling bebas juga. Nanti silahkan ditambahkan ya. Yang nomor 2 kita langsung ke nomor 3 aja dulu. Ini nomor 3 pengundian sebuah dadu. Jika B1 adalah peristiwa muncul angka mata dadu paling banyak 2, berarti anggotanya apa saja? B1. 1 dan 2, kemudian B2 adalah peristiwa munculnya angka mata duduk paling sedikit 3 dan paling banyak 5. Berarti anggotanya 3, 4, 5 ya. B3 peristiwa muncul angka mata dadu yang tertinggi. Ini berarti 6 ya. Nah, selidiki apakah peristiwa B1, B2, dan B3 merupakan partisi dari ruang sampel S. Tadi ada syarat dikatakan partisi itu ada syaratnya ya. Ada irisan antara partisi. Apakah B1 ada irisan antara B1 tidak ada irisan? Maksudnya syaratnya adalah tidak ada irisan antara partisi. Apakah B1 beririsan dengan B2? Berarti syarat yang pertama adalah tidak ada irisan ya. Apakah B1 beririsan dengan B2? Ada irisan? Tidak, berarti ini sama dengan himpunan kosong ya. Ini memenuhi B1 dengan B3. Tidak juga. Berarti sama dengan himpunan kosong. B2 dengan B3. Himpunan kosong juga ya. Tidak ada irisannya. Nah, ini terpenuhi berarti syarat yang pertama dia terpenuhi. Kemudian tulisnya di halaman yang berbeda. Oke, syarat yang kedua adalah gabungan dari partisi sama dengan ruang sampel S. Syarat yang kedua, apakah gabungan dari peristiwa B1, B2, B3 sama dengan himpunan S? Ini saya ini aja ya. Syarat keduanya B1 gabung B2 gabung B3 itu sama dengan ruang sampel S. Betul ya, terpenuhi B1 gabung B2 gabung B3 yaitu 1 2 3 4 5 6. Jadi merupakan ruang sampel S. Kemudian
Syarat yang ketiga adalah peluang dari setiap partisi lebih dari 0. Apakah peluang B1 lebih dari 0? Lebih dari 0 ya. Peluang B2 lebih dari 0, anggotanya ada. Kemudian B3 juga lebih dari 0. Maka bisa dikatakan B1, B2 dan B3 itu adalah partisi. Ya, kesimpulan jadi merupakan partisi dari ruang sampel S. Itu ya. Jadi semua syarat terpenuhi. Oke, kita teruskan yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ada 3 kotak. Kotak A berisi 2 bola hitam dan 3 bola putih. Kemudian kotak B 4 bola hitam, 1 bola putih. C 3 hitam, 4 putih. Nah, sebentar. Nah, dari 3 kotak ini dipilih sebuah kotak secara acak, ya. Dan sebuah bola diambil dari kotak yang terpilih itu. Berarti peristiwa di sini kita memilih kotak dulu baru mengambil bola, ya kan? Nah, berarti yang jadi syarat adalah kita harus memilih kotak dulu baru kita ambil bola gitu. Jadi peristiwa pengambilan bola itu terjadi setelah pemilihan kotak gitu ya. Kalau kita misalkan Kalau kita misalkan kotak A, kotak B, kotak C, berarti kita harus memilih kotak A, kotak B, atau kotak C gitu. Jadi kita katakan peristiwa A adalah peristiwa bahwa kotak A terpilih gitu ya. Misalkan A ini peristiwa peristiwa kotak A terpilih. Ini mudah-mudahan tulisannya terbaca lah ya, kegareolan gini. Peristiwa kotak A terpilih. Kemudian B berarti B juga misalkan peristiwa kotak B terpilih. Dan C ini kita katakan sebagai peristiwa kotak C terpilih ya. Nah, setelah memilih kotak, kita mengambil sebuah bola dari kotak yang terpilih. Ya, kita mengambil sebuah bola dari kotak yang terpilih. Nah, berarti di sini ada peristiwa bahwa sebuah bola sebuah bola terambil dari kotak yang terpilih. Artinya sebuah bola diambil kalau kotak A terpilih. Berarti ada peristiwa terpilih bola, kita katakan apa ya? Bola aja lah. Apa ya? Bola B sudah gitu ya. Bola kita katakan R lah, X adalah biar biasanya X. Kita katakan X ini bola ya. Maka ada peristiwa terpilih. Tunggu, kita lihat dulu. Berapa peluang bola yang berwarna putih? Jika bola yang tidak berwarna putih, maka hitung peluang bahwa bola itu berasal dari kotak A, kotak B, atau ya. Jadi kita katakan X lah. Terambil bola itu, ada peristiwa terambil bola, tetapi dia dari kotak A gitu ya. Jadi ini X bersyarat A. Jadi ada peristiwa eh, terambil
terambil bola setelah kotak A terpilih. Atau bola diambil dari kotak A yang terpilih gitu ya. Kemudian ada juga, jadi kalau kotak B yang terpilih diambil bola, berarti kalau kotak B terpilih berarti ini juga peristiwa terambilnya bola dari kotak B gitu ya. Kemudian ada peristiwa terambil bola bersyarat kotak C yang terpilih gitu. Jadi ada peristiwa ini. Ya, nanti karena ini mungkinnya saya ini di PDF jadi tidak permanen, nanti teman-teman screenshot aja. Ya, jadi dimisalkan seperti ini tuh ya. Nah, yang akan kita cari adalah berapa peluang bahwa bola yang terambil itu berwarna putih. Teman-teman pahami dulu peristiwanya. Jadi ini mirip dengan ketika kita mau mencari eh, peluang bola yang terpilih. Peluang bola yang terpilih itu warna putih gitu ya. Nah, jadi teman-teman pahami dulu peristiwanya. Ini ada peristiwa eh, ada sebuah eksperimen gitu ya, di mana eksperimen ini ada memilih kotak, ada 3 kotak yang harus kita pilih terlebih dahulu. Kemudian dari kotak yang terpilih itu diambil sebuah bola. Nah, di sini kita nyambung ke yang bagian A. Jadi kita misalkan dulu ada 3 peristiwa, peristiwa terpilihnya kotak A, peristiwa terpilihnya kotak B, dan peristiwa terpilihnya kotak C. Kemudian ada peristiwa pengambilan bola. Nah, ini bersyarat ketika kita mau mengambil bola, ada syarat dulu bahwa kita harus memilih dulu kotak. Jadi kita mengambil bola bersyarat bola tersebut dari kotak ketika kotak A terpilih. Nah, kalau yang X bersyarat B berarti ketika kotak B yang terpilih ya, dan seterusnya dengan yang C kalau kotak C yang terpilih. Nah, seperti itu ya. Ini kalau sudah dicatat atau di screenshot mungkin nanti saya hapus karena kalau saya maju ke halaman berikutnya ini terhapus ya. Oke, sudah saya teruskan dulu ya. Ini lumayan panjang, saya hapus aja deh. Nah ya, jadi perlu diingat ada peristiwa ini ya. Yang ditanyakan ada berapa peluang bahwa bola yang terambil itu berwarna putih. Jadi dari rangkaian peristiwa yang terjadi tadi, ada sebuah peristiwa terambilnya bola warna putih. Nah, dengan serangkaian peristiwa tadi sudah terjadi. Ini mirip dengan yang tadi yang partisi. Kemudian kita menghitung mencari total peluang gitu ya. Jadi total peluang itu diperoleh dari serangkaian peristiwa bersyarat terjadi terlebih dahulu gitu. Berarti yang A ini kita mencari total peluang dari peristiwa terambilnya bola berwarna putih. Jadi kalau dari aturan base yang tadi, dari total peluang yang tadi, A ini adalah menghitung total peluang gitu ya dari rangkaian peristiwa yang sudah terjadi. Jadi kita akan menghitung peluang terambilnya bola berwarna putih. Jadi kalau tadi peluang A kita katakan di sini adalah peluang P misal. Total peluangnya kita katakan P ya. Jadi peluang terambilnya bola putih. Nah, mungkin teman-teman bisa sambil dibuka catatannya, mencari total peluang itu tadi seperti apa ya? Masih ingat mencari total peluang atau dibuka deh catatannya. Peluang A, total peluang kejadian A, total peluang tadi di catatannya. Ada? Dilihat.
Lihat di catatannya, biar saya nggak harus scroll ke atas gitu. Nah, ini ya, total peluang ini nih sigma. Jadi mencari total peluangnya. Apa tadi tuh? Sigma dari partisinya ya. Partisinya kan tadi ada sampai K ini ada 3. Berarti kita dari I-nya mulai dari 1 sampai 3 ya. Karena yang partisi itu berarti pemilih kotak ya. Peristiwa bagian partisi ini berarti kotak memilih kotak ABC gitu. Berarti ada 3. Berarti sigma dari peluang dari apa tadi? Peluang dari BI di sini kan ya partisi. Nah, diingatkan dulu deh BI dikali dengan peluang syaratnya ya. Apa yang total peluangnya ya, peluang terambil bola putih bersyarat BI. BI ini ingat adalah partisinya. Berarti kalau kejadian ini PBI di sini adalah partisi. Berarti peluang dari partisi pertama adalah betul dikali dengan peluang terambilnya bola putih bersyarat A. Nah, ini kan sigma ya, berarti kita jumlahkan ditambah peluang dari duh, nggak banget ini tulisannya. Peluang dari partisi kedua yaitu B, ya B partisi keduanya dikalikan dengan peluang terambil bola putih bersyarat B ditambah peluang dari partisi ketiga yaitu kotak C ya dikali dengan peluang terambil bola putih bersyarat C. Nah, peluang A peristiwa kotak A terpilih. Kan ada 3 kotak nih. Diambil 1 kotak. Peluangnya berapa? Betul, 1/3 ya. 1/3 dikali peluang putih dari kotak A. Nah, dari soal ini sebenarnya teman-teman bisa menggunakan aturan perkalian, menggunakan kombinasi ya sebenarnya, atau tanpa menggunakan kombinasi juga tidak apa-apa, bisa gitu ya. Nah kan kotak A berisi 2 bola hitam dan 3 bola putih. Berarti kan yang kita pilih adalah putih, berarti ada 3 kemungkinan dari berapa bola? Ada 5, berarti 3 per Betul, ya. 3/5. Kemudian ditambah peluang yang kotak B sama ya. 1/3 dikali peluang bola putih dari kotak B. Berapa? 1/5. Ditambah ini peluang terpilih kotak C sama ya. 1/3 dikali peluang bola putih dari kotak C. Ada 4 dari 7 bola. Ya. Oke, berapa berarti? 3/15 ya, ditambah 1/15, ditambah 4/21. Berapa? Ya, silahkan diisi lah ya. Enggak, kita harus isi dulu nih, karena kita nanti akan menghitung yang bagian B. Berapa? 16/35. Sudah disederhanakan ya. Nah, berarti total peluangnya adalah 16/35 ya.
Nah, ini yang ini saya hapus dulu ya. Kita akan menghitung yang bagian B. Nah, mau dicatat, mau di screenshot dulu boleh yang total peluang ini silahkan. Kita ke ini bagian A ya, yang ini bagian A. Yang ini A. Kita ke yang bagian B. Yang bagian B apa tadi? Jika bola yang terambil itu berwarna putih, nah kata jika bola yang terambil itu berwarna putih, maka hitung peluang bahwa bola itu berasal dari kotak A, kotak B, atau kotak C. Nah, ini dibalik. Ini dibalik. Ya, jadi kalau yang terambil itu bola putih, jika bola yang terambil itu berwarna putih, maka hitung peluang bola itu berasal dari kotak A. Nah, ini kalau dari kalimat ini berarti yang jadi syarat siapa? Jika titik-titik, maka titik-titik. Yang menjadi penyebab siapa? Yang jadi penyebab itu berarti kan yang menjadi syarat ya. Yang menjadi syarat siapa? Putih. Ya, berarti yang ditanyakan adalah jika bola yang terambil ada 3 pertanyaan yang itu berwarna putih, maka berapa peluang bahwa bola itu berasal dari kotak A. Berarti yang jadi syarat di sini adalah dia harus putih gitu ya, harus putih. Nah, ini yang ditanyakan adalah yang putih itu berasal dari kotak A. Nah, ini yang ditanyakan. Yang jadi syarat adalah bola yang diambil dari kotak manapun, mau itu dari kotak A, mau dari kotak B, ataupun dari kotak C, dia harus warna putih gitu. Jadi berbeda dengan peristiwa yang ketika kita menghitung peluang tadi ya. Jadi ini ada syarat gitu. Syaratnya bahwa bola itu harus putih. Kalau yang peristiwa tadi total peluang itu random gitu ya. Kita ambilnya secara acak gitu. Berapa peluangnya kalau diambil secara acak seperti itu, berapa peluang yang terambil itu adalah bola putih gitu. Kalau yang B jadi syarat bahwa bola itu harus putih gitu. Berapa peluangnya? Yang putih itu dari kotak A, yang putih itu dari kotak B. Jadi yang syarat itu harus putih. Ini yang ditanyakan ya. Ini berarti ini yang ditanyakan. Dan ini C bersyarat putih. Nah, yang bagian B ini kita menggunakan dalil bayis tadi. Tuh, ya. Coba dilihat yang dalil bayis tadi kan ada peristiwa-peristiwa